Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita melanjutkan bacaan firman Tuhan hari ini dari Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-43 sampai 45. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Puji Tuhan, saya akan memberikan tema bacaan firman Tuhan kita hari ini, yaitu tetap waspada, roh jahat mencari rumah yang kosong. Mari perhatikan ayat yang ke-43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Siapa sih roh jahat ini? Roh jahat ini adalah malaikat yang jatuh, malaikat yang pernah memberontak kepada Allah. Akhirnya dia memutuskan untuk menjadi pembantunya iblis, setan, Beelzebul, bahkan pemimpin tertinggi dari roh jahat. Roh jahat itu sebenarnya tidak nampak wujudnya, tidak seperti manusia. Dia tidak berbadan, tetapi dia lebih pintar daripada manusia. Ya, pintar menipu, pintar berbohong. Roh jahat itu harus memiliki tempat untuk berdiam. Dan tempat yang disukai roh jahat itu bukan hanya bangunan secara fisik yang kosong atau apa, tidak. Tetapi roh jahat itu juga suka tinggal di dalam tubuh manusia. Bahkan di dalam tubuh binatang juga loh roh jahat pernah tinggal. Kalau kita baca Alkitab, Tuhan Yesus tidak pernah mengusir roh jahat atau iblis dari sebuah bangunan, misalnya rumah yang kosong, tetapi Tuhan Yesus lebih sering mengusir setan atau roh jahat itu dari diri manusia. Misalnya orang yang kerasukan Beelzebul, sakit bisu, tuli karena dikuasai oleh setan. Bahkan Tuhan Yesus pernah mengusir kumpulan roh-roh jahat di dalam tubuh seseorang. Nah, kita melihat bahwa tubuh manusia ini sebenarnya rapuh, tetapi untuk menjadi kuat, kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, roh-roh jahat itu senang tinggal di dalam tubuh manusia yang memberikan celah. Misalnya, orang itu hidup dalam ketakutan, jadi hidupnya itu selalu dibayangi oleh rasa ketakutan yang luar biasa. Dan ketakutan inilah yang akan dipakai oleh roh jahat itu sebagai celah untuk dia mewujudkan ketakutan manusia ini. Jadi, mari hidup di hadapan Tuhan. Kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena ketakutan itu sebenarnya berawal dari kekhawatiran kita. Kita bisa begitu sangat khawatir karena kita jauh dari Tuhan. Tetapi ketika hidup kita dekat dengan Tuhan, hidup kita ini loh diisi oleh kekuatan Tuhan, diisi oleh roh Tuhan. Nah, roh jahat itu juga bisa tinggal di dalam hidup orang yang jauh dari Tuhan, orang yang tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, bahkan orang yang sering terlibat dengan okultisme, melibatkan diri dengan okultisme, dengan mencari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan setan, atau mulai membuka diri untuk ke dukun-dukun. Nah, itu hati-hati. Itu bisa jadi celah untuk roh jahat masuk ke dalam diri manusia. Maka dari itu, mari kita tetap sadar dan berjaga-jaga bahwa lawan kita itu iblis yang berjalan berkeliling, sama seperti singa yang mengaum. Dia mencari orang yang dapat ditelan. Jadi, lawan iblis itu dengan iman yang teguh. Iblis itu senang mencari orang-orang yang jiwanya kosong.
bukan mencari rumah kosong, tetapi orang yang jiwanya kosong, yang tidak pernah diisi oleh firman Tuhan. Orang Kristen yang benar-benar lahir baru dan akan dipenuhi Roh Kudus tidak bisa kerasukan setan ataupun roh jahat, apalagi sampai tidak sadar atau kesurupan. Seperti firman Tuhan katakan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Dikatakan di situ, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Itu terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-18. Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya jauh lebih besar kuasanya dari roh-roh apapun di dunia ini. Tetapi hati-hatilah, setan itu bisa mempengaruhi pikiran dengan selalu menggoda supaya manusia ini terus berbuat dosa. Setan itu juga pintar mempengaruhi pikiran manusia, sehingga untuk bertobat pun manusia itu susah. Dia lebih nyaman ketika menjalankan kebiasaan buruk mereka, misalnya suka jahat kepada orang dan banyak lagi. Nah, di dalam Tuhan Yesus kita itu lebih dari pemenang. Maka dari itu berjaga-jagalah dan berdoalah, tetapi jangan takut dan jangan kompromi dengan setan-setan atau roh jahat, karena mereka sebenarnya tidak memiliki kuasa apapun ketika hidup kita dikuasai oleh Roh Tuhan. Dan kita juga lihat di ayat yang ke-44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang akan kutinggali itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Karena roh jahat itu tidak menemukan tempat untuk berdiam di luar, akhirnya ia kembali ke rumah yang dulu ditinggalinya. Roh jahat itu tidak betah berada di luar, tetapi dia itu lebih senang tinggal di dalam jiwa manusia. Jadi hati-hatilah. Roh jahat itu bisa kembali ke dalam diri seseorang yang dulu pernah dia tinggali kalau orang itu jiwanya kosong. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-44. Maka pergilah ia mendapatkan rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Jadi inilah suatu gambaran orang yang berubah di luarnya saja. Dari yang hidup buruk menjadi hidup baik. Komitmen aku mau berubah, tetapi hanya di luarnya saja. Tetap saja hatinya dan jiwanya kosong. Karena itu akhirnya membuat suatu celah sehingga iblis bisa masuk kembali ke dalam diri orang itu. Dan orang yang seperti ini, dia tidak mau melibatkan kuasa Roh Kudus. Ingat, tanpa Tuhan Yesus Kristus sebagai penguasa hidup kita, jiwa kita itu akan selalu kosong. Kita akan selalu dipenuhi dengan rasa takut atau khawatir. Kita akan selalu dituntun untuk hidup tidak benar. Dan ayat yang ke-45 dikatakan, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ayat ini sebenarnya menggambarkan akibat dari orang yang berusaha selamat, tetapi dengan cara mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mau taat dan percaya, dan tidak mau melibatkan Tuhan Yesus. Akibatnya, orang-orang yang seperti ini keadaannya akan jauh lebih buruk dari sebelumnya. Harusnya saat kita sudah berkomitmen sekali ikut Tuhan Yesus, ya tetap ikut Tuhan Yesus. Sekali kita mau berubah dari kehidupan yang buruk, mau menjadi lebih baik lagi, ya kita harus tetap komitmen untuk hidup lebih baik lagi. Jangan setengah-setengah atau mendua hati. Lihat kehidupan Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus sendiri. Sudah ikut Tuhan Yesus, sudah percaya, sudah melayani Tuhan, bahkan sampai 3 tahun, karena hatinya dikuasai oleh roh jahat. Dia tidak lagi percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia jatuh di dalam godaan tentang uang, yang akhirnya
menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak. Dan pada saat itu juga Yudas akhirnya menyesal dan mati gantung diri. Nah, roh-roh jahat itu jika tidak ditangani dengan tuntas dengan iman kepada Tuhan Yesus, dia akan leluasa bergerak mengendalikan orang itu. Karena yaitu roh jahat itu sebenarnya ada untuk menghancurkan manusia, supaya manusia itu melawan kehendak dari Tuhan. Jadi mari segera tinggalkan dosa yang masih melekat. Jangan kembali kepada dosa yang lama sebelum terlambat untuk bertobat. Karena satu roh jahat datang bersama-sama, 7 temannya yang lebih jahat akan masuk menyerang rumah atau jiwa manusia itu yang hidupnya jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop ini kita belajar. Yang pertama, jangan menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku imannya. Kebiasaan dan pola pikirnya tidak sesuai dengan firman. Jangan jadi orang Kristen yang rajin ke gereja, hanya ikut-ikutan saja, atau hanya karena mencari berkat jasmani. Tetapi kita mau jadi orang Kristen yang hati kita dipenuhi dengan kerinduan akan firman Tuhan, yang hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Yang kedua, jangan jadi orang Kristen yang cuma emosi sesaat. Semangat melayani menggebu-gebu di awal, pada akhirnya nanti semangat itu akan hilang. Ini bisa terjadi karena hidupnya itu tidak dipenuhi dengan firman Tuhan. Tetapi bagaimana bisa hidup dipenuhi firman Tuhan kalau kita itu tidak pernah membangun persekutuan dengan Tuhan? Ingat, lawan kita itu iblis. Kita harus berjaga-jaga. Untuk berjaga-jaga, penuhi hidup kita terus dan terus dengan firman Tuhan, dengan persekutuan dengan Tuhan. Isi selalu jiwa kita itu dengan firman, undang Tuhan untuk selalu menguasai hidup kita. Jangan biarkan hidup dan jiwa kita itu kosong, karena jika itu terjadi, maka setanlah yang akan berkuasa atas hidup kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jamalah kami dengan kasih-Mu. Kami rindu hadirat-Mu memenuhi setiap hati, setiap jiwa, khususnya saudara-saudara kami yang mungkin masih kosong jiwanya, bahkan yang hidupnya jauh dari Tuhan. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Kami tidak mau ada satu roh jahat pun masuk di dalam hidup kami, menguasai jiwa kami. Dengan kuasa darah Tuhan Yesus, kami usir roh jahat itu keluar dari setiap hati pikiran kami. Dan kami terus akan mengundang Engkau untuk masuk di dalam hidup kami, bertata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Mbak juga berdoa buat setiap orang yang mungkin sakit, tapi secara medis tidak ditemukan penyakitnya. Dengan iman kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini. Darah Tuhan Yesus menghancurkan setiap kutuk sakit penyakit, sehingga yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah imannya boleh semakin dikuatkan, yang selalu gagal dalam hal apapun boleh memperoleh kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa setiap kutuk apapun yang terjadi atas hidup kami, dengan darah Yesus kutuk itu dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.